Hari ini tadi saya baru aja mendapatkan seorang klien dengan masalah bisnis yang menurut saya cukup kompleks teman-teman. Tapi sebenarnya masalahnya sangat-sangat bisa diatasi. Dan ini mungkin menjadi beberapa alasan juga di mana banyak bisnis-bisnis khususnya kuliner. Jadi tadi klien saya adalah bisnis kuliner teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jadi ketika mereka punya orang kepercayaannya ini tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi singkat cerita orang kepercayaannya ini meninggal kayak gitu. Ketika orang kepercayaannya meninggal, tiba-tiba restorannya menjadi sepi karena ada yang alasannya kok rasanya jadi nggak sama ya, kok pelayanannya jadi seperti ini ya kayak gitu. Jadi ketika klien saya ini tadi punya orang yang dipercaya, itu punya istri. Jadi satu keluarga itu ikut bangun bisnisnya ini gitu. Dan ketika yang bapak-bapak ini meninggal, dipercayakanlah kepada bisnisnya. Dari ownernya mempercayakan ke istrinya gitu. Ternyata di istrinya bukannya semakin bagus, tapi semakin usahanya tidak berjalan dengan baik. Nah, ketika usahanya ini tidak berjalan dengan baik, serba salah. Ingin mencari orang yang baru, tetapi tidak mau untuk bisa dibilang memberhentikan si ibu ini tadi karena sudah dianggap berjasa untuk perusahaan, sudah berjasa untuk kafenya tadi, udah berjalan beberapa tahun, walaupun semakin lama semakin merosot. Dan ownernya ngerasa bahwa semakin hari kok, semakin tiap bulan kok torokin itu kayak karena uangnya itu minus, jadi harus nutupin uang buat bayar gajinya. Nah, kayak itu. Jadi semakin bulan kok semakin gede gajinya. Jadi ini adalah permasalahan yang sering kali terjadi di bisnis-bisnis kuliner ya teman-teman. Ketika punya orang kepercayaan, terus tiba-tiba orang kepercayaannya nggak ada karena satu atau lain hal, karena meninggal dunia atau pindah ke perusahaan lain, terus akhirnya bisnis kulinernya tidak berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam membangun bisnis. Yang pertama adalah SOP yang jelas. Itu adalah peraturan yang sangat clear. Peraturan SOP itu tidak hanya disampaikan secara lisan, kamu harus gini, kamu harus gitu, tetapi harus tertulis teman-teman. Harus ada poin-poinnya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya bisnis cafe atau rumah makan, kita harus jelas job desk-nya supervisor adalah apa, A, B, C, D, Z sampai Z kayak gitu ya. Job desk-nya kitchen apa, A, B, C, D, E, F, G kayak gitu. Jadi kayak misalnya membeli makanan atau membeli bahan-bahan, habis itu masak kayak gitu, harus siapin ini itu kayak gitu. Job desk-nya waiters apa, job desk-nya helper apa gitu. Jadi kalau misalnya skala gede, job desk-nya manager apa gitu. Jadi semuanya itu harus tertulis teman-teman. Pertama harus tertulis, kedua harus punya landasan ingredients yang kuat. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kalian pernah membeli minuman-minuman franchise yang siap jadi, itu pasti mereka punya takaran-takaran khusus yang diajarkan teman-teman. Jadi misalnya ini takarannya segini, gini. Itu panduannya sudah sangat lengkap. Jadi ketika siapapun yang menggantikan nanti dia akan memiliki takaran yang sama karena panduannya jelas dan tertulis. Jadi itu yang pertama. Jadi permasalahannya sebenarnya ada di panduan tertulisnya, karena selama ini perusahaan tersebut, klien saya yang tadi konsultasi sama saya, memang tidak memiliki panduan yang jelas. Jadi kalau misalnya kalian punya bisnis kuliner, kalian harus punya panduan yang jelas. Kalaupun kalian tidak mau resep kalian itu kesebar luas, berarti harus ada beberapa orang yang kalian percaya aja dan buku panduannya kalian pegang gitu. Nanti ketika ngajarin orang baru buku panduannya kalian keluarkan kembali kayak gitu teman-teman. Atau beberapa perusahaan mengakalinya dengan cara perjanjian kontrak. Jadi kontrak dengan ada klausul bahwa ketika pindah atau keluar dari tempat pekerjaan ini tidak boleh membangun bisnis dengan menu masakan yang sama. Contohnya kayak gitu ya. Ada beberapa hal banyak teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, daripada saya harus mikirkan hal-hal yang negatif, takut ini, takut itu, takut nanti di copy, takut ini, takut segala macam, lebih baik kita fokus untuk selalu memberikan improvisasi yang baru, inovasi yang baru ke dalam bisnis kita, supaya bisnis kita bisa tetap leading di depan kayak gitu ya teman-teman.
Jadi kuncinya kalau misalnya kalian punya permasalahan gitu, kalian harus tahu SOP. Kalian harus bikin SOP yang jelas, tidak hanya lisan tetapi tertulis. Sekali lagi tertulis. Kalau misalnya ada update, update lagi buku panduannya kayak gitu. Jadi siapapun yang pindah harus baca buku panduan ini. Jadi misalnya waiters pindah, waiters udah tahu nih, buku panduan SOP ini adalah kitab sucinya dalam bekerja, bisa dibilang kayak gitu. Jadi misalnya waiters harus tersenyum, harus menanyakan dengan ramah, menawarkan lagi kalau misalnya ada yang kurang, menawarkan untuk upselling misalnya seperti itu ya. Jadi ngecek bahan-bahan yang misalnya ini mana aja yang sudah habis di menu, nanti bisa untuk disampaikan. Hal-hal seperti itu harus tertulis teman-teman. Jadi kayak misalnya di kitchen juga harus jelas nih standar masakannya bagaimana. Habis itu kayak misalnya standar jadinya masakannya itu berapa lama. Nah itu harus jelas dan harus disiplin di dalam menjalankan SOP ini tadi. Nah itu yang pertama, mereka tidak ada peraturan yang jelas. Yang kedua adalah mereka menempatkan orang yang salah kayak gitu. Jadi menempatkan, karena ini tadi istrinya dari orang yang berjasa, akhirnya ditempatkanlah di posisi leader. Saya mau sampaikan bahwa posisi leader itu bukan posisi yang bisa diisi oleh semua orang, teman-teman. Harus punya karakter yang khusus. Kenapa? Karena karakter seorang leader itu ada karakter tersendiri. Jadi ada cara-cara orang memimpin. Cara-cara orang pemimpin itu ada karakteristiknya masing-masing. Makanya kan ada tes karakter, ada tes personality kayak gitu teman-teman. Itu untuk menguji karakter kita di dalam bekerja. Banyak teman-teman yang sebelum bekerja pastikan interviewnya pastikan ada tes karakter kan. Nah itu untuk menguji karakter kita cocok nggak dengan posisi yang kita kerjakan saat ini. Misalnya kita sebagai business owner. Sebagai business owner, kita kalau misalnya berbicara dengan ke supervisor, ke manajer, atau ke staff, itu kita cara berbicaranya harus beda teman-teman. Nggak bisa kita samakan karena setiap jenjang itu memiliki cara berpikirnya masing-masing. Kalau kita berbicara dengan staff, kita nggak bisa sampaikan bahwa oh ini tujuannya gini loh, tujuannya kamu tuh harus gini-gini supaya nanti perusahaan ini bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini. Percuma. Kalau kita ngomong dengan staff, kita ngomong A, dia harus kerjakan A. Kita ngomong B, dia harus kerjakan B. Tidak perlu tahu alasannya teman-teman, karena memang pola berpikirnya belum sampai sana kayak gitu. Tapi kalau supervisor beda. Supervisor biasanya 50% teknis, 50% strategi kayak gitu. Jadi kalau supervisor baru mulai kita cara berbicaranya jadi gini, karena kamu sudah ada pengalaman, ini nanti tujuannya ini, tujuannya ini, tujuannya ini kayak gitu. Jadi dia lebih melihat secara garis gambaran peta yang lebih besar dari perusahaan ini gitu. Kalau manajer itu biasanya 80% strategi, 20% teknis. Nah, kebalikannya, justru kalau misalnya manajer, kita harus bisa ngelihat ke depan, jauh ke depan. Oh, ini harus bisa prediksi ini, harus bisa prediksi itu. Nanti kalau bisnisnya gini, caranya gimana? Ini nanti kalau misalnya ini proyeksinya gimana? Kayak gitu. Jadi cara berpikirnya beda. Justru kalau misalnya berbicara dengan manajer, itu yang harus kita bahas adalah tujuan ke depannya apa. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi cara komunikasinya beda-beda. Jadi kalau sesuai dengan posisi tadi, itu kita nggak bisa menempatkan orang hanya karena posisi dia bekerja lama, dia cocok jadi leader. Tidak, teman-teman. Leader tidak berbicara tentang lama atau sedikitnya orang bekerja di dalam suatu perusahaan. Tetapi kompetensi dia apakah cocok. Pertama, kompetensi dia apakah cocok. Kedua, karakter dia apakah cocok. Kayak gitu. Jadi karakter adalah hal yang sangat penting untuk seseorang menjadi leader. Biasanya karakter seorang leader adalah karakter yang dominan. Ketika karakter orang dominan menjadi leader, dia tidak akan takut untuk dibenci. Karena seorang leader itu harus siap berani untuk dibenci. Karena apa? Karena ketika bawahan melakukan sebuah kesalahan, dia harus berani untuk menegur. Karena apa? Ketika dia berani untuk menegur, maka orang itu akan memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau misalnya leadernya sungkan, enggak lah, nggak apa-apa lah, besok aja lah, besoknya lagi, besok lagi lah, kayak gitu. Akhirnya orang tadi melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan dianggap wajar. Seorang leader harus bisa menyampaikan sesuatu hal yang ini baik, ini buruk, ini jelek.
Jelek dibilang jelek, baik dibilang jelek, baik dibilang jelek, baik dibilang baik, jelek dibilang jelek. Kalau misalnya baik harus diapresiasi, tapi kalau misalnya jelek harus ditegur. Nah, itu adalah karakter seorang leader. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa menempatkan orang dengan karakter yang lemah lembut, karakter yang ini. Memang kalau misalnya orang, karena karakter itu kan melekat dari kehidupan kita ya, kita diproses dari kehidupan, akhirnya kita memiliki karakter. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut, kayak gitu. Bukan berarti lembut itu jelek, teman-teman, tapi ada posisi-posisi yang cocok untuk orang-orang demikian, kayak gitu. Misalnya dia di posisi finance atau di posisi surfing, kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa menempatkan orang sesuai dengan karakternya masing-masing, teman-teman. Kalau misalnya untuk leader ya biasanya sih harus orang-orang yang dominan ya, teman-teman, dominannya tinggi, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menempatkan orang di posisi leader hanya karena dia mungkin kita utang jasa ke dia, atau karena dia bekerjanya lama dengan kita tidak bisa menempatkan leader dengan cara-cara yang demikian, teman-teman. Tapi kita harus melihat pertama tadi karakternya dia, kedua kompetensinya dia, ada nggak dia kompetensi di situ. Kalau misalnya dia kerjanya marah-marah doang, tetapi dia nggak tahu apa yang harus dikerjakan, nah percuma juga. Jadi dia marah-marah, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gini. Terus anak buahnya bilang, terus caranya gimana pak? Ya nggak tahu, pokoknya saya nggak mau tahu. Lah itu bukan leader yang bagus juga. Jadi leader yang berani ngomong tapi dia nggak tahu caranya juga, nggak ada kompetensinya juga nggak bagus ya, teman-teman. Justru itu akan anak-anak buahnya tidak simpati ya, teman-teman. Jadi leader yang baik adalah leader yang berani berbicara dan bisa memberikan contoh, leading by example, kayak gitu. Jadi tahu, oh kalau misalnya gini saya berbicara karena saya tahu kalau saya buktikan saya bisa, ayo apa. Nah kayak gitu ya, teman-teman. Itu dia alasan beberapa kenapa tadi klien saya semakin merosot, kayak gitu. Dan ada lagi alasan yang cukup menarik bagi saya. Jadi karena dia tidak menemukan orang yang tepat, dia tidak berani memecat atau memindahkan posisi orang yang ini tadi yang dianggap berjasa, akhirnya dia banyak melakukan pekerjaan itu sendiri. Nah, saya menawarkan, mau nggak kita carikan orang yang bagus dengan gaji sekian? Nah, dia merasa keberatan dengan gaji seperti itu. Tapi saat ini bisnisnya torok terus, dia selalu nambal terus tuh duitnya. Jadi bukannya bisnis itu bikin untung, tetapi malah dia nambahin uang tuh setiap bulannya. Nah ini justru kan hal mindset yang salah menurut saya. Kalau misalnya kalian punya bisnis, jangan berpikir gaji itu adalah suatu beban. Jangan selalu berpikir gaji itu adalah sebuah beban, teman-teman. Karena gaji itu, kalau misalnya kita menggaji orang yang tepat, itu bukanlah beban, tapi itu adalah aset, itu adalah investasi. Kalau misalnya kita menggaji orang yang tidak tepat, itu baru akan menjadi beban. Tapi kalau kita menggaji orang yang tepat, itu akan menjadi aset. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa menggaji orang yang bagus, kualitasnya bagus, dan bisnis kita berkembang, otomatis kita nggak ngeluarin, nambahin norok duit dong untuk bisnis kita lagi, kayak gitu. Walaupun kita bayar dia lebih mahal, kayak gitu. Tapi kan hidup kita lebih tenang karena kita bayar dia lebih mahal. Jangan kita memposisikan bahwa kita berpikir bahwa ada orang supervisor masuk dan kondisinya akan sama saja seperti hari ini. Nah itu kebanyakan kesalahan dari owner bisnis kuliner ya. Kebanyakan takut mengeluarkan uang untuk hire orang yang baik karena masih memposisikan orang yang baik ini dengan posisi kondisi keuangan yang sekarang, teman-teman. Justru inilah yang menjadi bumerang, akhirnya tidak mendapatkan orang yang baik. Kenapa? Orang yang bagus, orang yang berkualitas, mana sih yang mau digaji dengan gaji yang sangat rendah misalnya, kayak gitu. Karena ketika orang pede dengan kualifikasi dirinya, orang punya kepedean dengan experience yang dia punya, dia pasti nggak mau dong digaji dengan gaji yang rendah kayak gitu. Itu loh yang sering menjadi masalah. Dan owner itu harusnya berani untuk mendelegasikan pekerjaannya dia. Kalau misalnya saya kalau punya karyawan ya, paling nggak dia bisa 80% mengerjakan seperti yang saya kerjakan, minimal 80% pekerjaannya saya lepas, saya delegasikan ke dia. Nah, sebagai pemimpin kita harus bisa untuk mendelegasikan hal tersebut. Memang pertama nggak langsung mendelegasikan, nggak langsung lepas tangan kayak gitu, tapi kita lihat dia bisa nggak kira-kira
berapa persen dia melakukan pekerjaan ini kalau misalnya saya lepas. Nah, kayak gitu. 80% aja udah oke. Oke, silahkan dilepas. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus ngelihat kemampuan dari skill yang dikerjakan oleh orang yang kita hire. Kalau misalnya kita meng-hire orang yang tepat walaupun mahal, saya yakin pasti omsetnya juga akan melesat teman-teman. Karena kita meng-hire orang yang tepat itu kayak kita menduplikasi diri kita ya teman-teman. Jadi ngapain kita kalau misalnya kita sebagai owner, kita punya usaha banyak, terus semuanya kita kerjakan sendiri, buat apa kayak gitu teman-teman. Akhirnya kita tidak menikmati hidup kan kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita punya orang yang tepat, pertama kita punya orang yang tepat, kedua kita punya SOP yang tepat, peraturan yang tepat tertulis secara jelas, itu akan sangat mempermudah pekerjaan kita. Siapapun nanti kalau sudah punya peraturan yang jelas, siapapun yang nanti masuk sebagai leader, dia akan cepat belajar. Siapapun yang masuk nanti sebagai kitchen, dia akan cepat belajar. Siapapun nanti yang masuk sebagai waiters, dia akan cepat belajar teman-teman. Dan satu hal lagi yang paling terpenting, kalau misalnya kita sebagai owner dan kita sudah punya struktur organisasi yang jelas, janganlah kita bisa dibilang melangkahi struktur organisasi yang ada teman-teman, karena ini justru yang akan membuat lumpuh dari masing-masing job desk yang ada. Contoh misalnya kita punya supervisor, tetapi ketika ada anak buah ini melakukan kesalahan, yang kita tegur adalah anak buahnya, bukan supervisornya. Nah, akhirnya ketika kita terbiasa untuk menegur bawahannya, supervisor kehilangan kehilangan wibawanya, akhirnya dia jarang untuk menegur karena dia merasa males lah, nanti biar aja nanti ownernya kan yang negur, akhirnya ini menjadi lumpuh nih supervisornya, sehingga supervisornya jadi malas menegur. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi job desknya tidak dilakukan dengan benar. Akhirnya kita capek sendiri. Ada supervisor nggak ada supervisor, akhirnya sama aja teman-teman, tetap kita yang capek kerjanya. Nah, jadi kalau misalnya punya supervisor, ya otomatis kita harus negurnya lewat supervisor dulu. Kalau punya manajer, kita negurnya lewat manajer dulu, baru manajer negur supervisor, supervisor mengkondisikan anak buahnya kayak gitu. Kalau misalnya anak buahnya nggak bisa beres-beres, berarti kan yang nggak beres kepalanya nih, berarti kepalanya harus diganti. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya kepalanya nih oke, dia bisa ngatur orang dengan baik, dia ngelihat ada anak buahnya yang jelek, udah dibilangin berapa kali jelek, ya dia yang mengganti anak buahnya, jadi supervisor yang ganti anak buah. Kayak gitu kan bisa juga dengan rekomendasi, oh Bu, saya rekomendasi untuk orang ini kayaknya di stop aja karena dia tidak perform, misalnya seperti itu ya. Jadi itu tadi bincang-bincang kita seputar bisnis ya, khususnya kuliner. Banyak sekali bisnis-bisnis yang akhirnya sulit berkembang, akhirnya ngedrop gara-gara manajemennya yang kurang baik teman-teman. Jadi semoga sharing ini bisa sedikit membantu kalian, khususnya kalian yang lagi buka bisnis, apalagi bisnis kuliner. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Cari orang yang bagus dan cari struktur organisasi yang jelas, dan juga job desk-nya harus jelas di dalam SOP. Jadikan SOP sebagai kitab suci di dalam bekerja. Gitu ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan kolom komentar. Saya Joseph Fian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.